Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan ke atas, shalom. Haleluya. Seberapa banyak yang hadir di tempat ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita mau sama-sama memulai ibadah KMDM pada malam hari. Baik yang ada di tempat ini maupun yang online, yang ada di rumah. Kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Ya, tidak hanya di dalam gedung gereja, tapi di dalam rumah, dimanapun kita berada, ketika hati kita haus akan memuji nama Tuhan, Tuhan akan hadir memenuhi jiwa kita. Amin. Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita sama-sama menundukkan hati kita. Kita mau sama-sama bersaat teduh terlebih dahulu. Kita mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang patut kami puji, Allah yang patut terima sembah kami Tuhan. Di mana kami tahu Tuhan, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami mungkin bukan hal-hal yang mudah. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan, tanpa Engkau Yesus. Mungkin saat ini kami tidak ada di tempat ini Tuhan. Segala kemenangan, segala kelepasan, segala sukacita bahkan damai sejahtera yang kalau pada saat hari ini kami boleh merasakan, kami masih boleh menikmati, itu semua hanya karena anugerah daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami undang jemaat bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau nyata di sini.
Tuhan. Kami percaya Yesus, kasih-Mu yang tidak pernah terbatas Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas Yesus. Engkau tahu masing-masing kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami boleh merasakan kelepasan Yesus. Kami boleh merasakan kemenangan Tuhan. Yesus, pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah hati kami Tuhan, yang rindu dan haus akan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau masih berikan kepada kami kesempatan. Kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Walaupun terbatas Yesus, tapi kami percaya hadirat-Mu dan kuasa-Mu tidak akan pernah terbatas Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan lebih lagi dengan iman-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang Kami mengimani setiap kata demi kata Yesus. ku yakin Kau Yes. ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan ketetapan. Yakin kau nyata di sini, kemenangan Kami tahu Tuhan, mungkin kami kadang mencintai Engkau Tuhan, tapi kami kadang menjauhi Engkau Yesus karena dosa-dosa yang sudah kami lakukan Tuhan. Tapi kami tahu Yesus, cinta-Mu jauh lebih besar daripada cinta kami Tuhan. Tapi biarkanlah setiap hari kami boleh senantiasa belajar senantiasa mencintai Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Baik di dalam aktivitas kami Yesus, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam pekerjaan yang sudah Engkau percayakan untuk kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati
memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Tapi saat ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Engkau proses Tuhan, apapun yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Biarkanlah melalui hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Kami boleh lebih lagi Engkau diproses Tuhan, bahkan kami boleh semakin kuat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Selamat sore, senang sekali bisa ketemu dengan pasangan-pasangan yang luar biasa hari ini. Saya rindu sekali hari ini nih kita bisa ada interaktif ya teman-teman semua gitu. Jadi mungkin saya akan mengusahakan sedemikian rupa supaya materinya singkat, padat dan kita bisa lebih banyak berdiskusi ya. Mungkin saya kesini tuh 2 tahun lalu ya Pak David ya, jadi udah lama banget gitu ya. Ada nggak yang 2 tahun lalu saya kesini pas kebetulan hadir, boleh angkat tangan dong? Wah ini kayaknya baru-baru semua ya. Oke kalau gitu saya perkenalkan diri dulu ya, next slide sedikit. Kan ada pepatah bilang nggak kenal nggak sayang. Teman-teman di sini boleh panggil saya Henny. Saya ini punya 3 anak ya. Saya ini istrinya dari Pastor Dave, mungkin pernah datang ke sini ya beberapa kali. Kemudian kami punya 3 orang anak. Kebetulan tahun ini anak saya yang pertama udah umur 25, yang wanita itu yang baru wisuda kemarin. Dia ada di Korea udah 8 tahunan. Kemudian ada anak yang kedua yang laki-laki lagi ngambil S2 di sini di UGM, dia umurnya 23 dan yang paling kecil udah 18 tahun gitu ya. Dan tahun ini nih kami memasuki berapa ya, 20 tahun pernikahan yang ke-20, kalau anak saya 25 berarti pernikahan yang ke-26 gitu ya. Dan saya rindu mungkin gitu ya sharing hari ini lebih banyak mungkin saya sharing pengalaman kami sedikit banyaknya di dalam pernikahan, khususnya ya di dalam mengelola keuangan keluarga. Jadi selain saya bersama dengan suami menggembalakan satu gereja, saya juga dipercayakan Tuhan mendirikan sekolah gitu ya, namanya Lifeway School gitu ya. Nggak tahu Bapak Ibu semua tahu apa enggak, tapi memakai kurikulum yang sama seperti Hagios ya yang dari di GPDI gitu ya. Dan saya suka sekali dengan sesuatu yang namanya healthy lifestyle, jadi saya punya Instagram khusus yang isinya makanan-makanan sehat gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi butuh ide-ide hidup sehat, boleh mampir-mampir ngeliat ya. Nah sebelum saya mulai ya dengan materi kita hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua di tempat ini. Saya minta teman-teman bisa memberikan reaksi dengan mengangkat tangan saja gitu ya. Siapa di tempat ini yang saat atau selama pernikahan ya, baik mungkin yang baru nikahnya 1 tahun atau di bawah 5 tahun atau yang di atas 5 tahun ya, pernah mengalami masalah, perdebatan atau ribut-ribut baik besar maupun kecil dengan pasangan yang berhubungan dengan keuangan. Yang pernah mengalaminya boleh angkat tangan ya. Wah, coba saya mau lihat gitu ya, karena ini menentukan saya ini akan ada di sini atau tidak gitu. Jadi kalau semuanya di sini nggak ada yang angkat tangan, saya kayaknya mendingan pulang aja. Artinya udah jago-jago ya Pak David ya. Cukup jelas pertanyaannya, yang pernah mengalami konflik, perdebatan, ketidaksetujuan berhubungan dengan keuangan keluarga. Boleh angkat tangan? Ternyata di sini luar biasa Pak David, 50% aja yang angkat tangan ya. Jadi artinya yang tidak angkat tangan saya akan ingat-ingat tadi dan silakan nanti memberikan sharing. Mengapa teman-teman tidak angkat tangan, artinya sudah sukses gitu ya. Saya ingat nih ada ibu di sini yang nggak angkat tangan ya. Berarti ibu harus siap sharing nanti nih ya. Artinya udah jago banget ya. Karena nggak bisa dipungkiri walaupun saya sudah menikah 26 tahun, pasti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kadang berdebat gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan keuangan.
Dan saya percaya setiap kita juga setuju ya teman-teman, memasuki kondisi seperti sekarang, mengelola keuangan keluarga itu tentu menjadi jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Setuju gitu ya? Karena pasti setiap kita itu terkena dampaknya ya dari COVID-19 ini ya. Nah teman-teman semuanya, next slide ya, dikatakan bahwa kita baca ya sama-sama 1, 2, 3. Uang itu merupakan urutan teratas penyebab konflik keluarga ya. Jadi ini sudah disurvei oleh para ahli-ahli pernikahan. Ternyata uang itu menduduki tingkat yang cukup tinggi gitu ya. Banyak keluarga konflik, musuh-musuhan gitu ya. Baik suami dan istri maupun mungkin yang berhubungan dengan keluarga besar ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin keluarga bisa jadi hancur-hancuran, mungkin gara-gara uang, warisan dan semuanya. Pernah ya mendengar atau mengalami di dalam keluarga besar kita. Bahkan dikatakan berapa persen Bapak Ibu semua, kita katakan dengan keras 85% pasangan suami istri itu bercerai karena masalahnya masalah keuangan ya, seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya next. Nah, bagaimana umumnya kita menggunakan uang itu sebenarnya menunjukkan prioritas hidup kita ya. Jadi ada sebuah quotes yang berkata, enggak akan ada pernah cukup uang untuk melakukan atau membeli segala sesuatu. Karena itu yang kita perlu lakukan adalah kuasai keuangan kita ya kan. Dan kamu harus bisa gitu loh ngatur bagaimana kita bisa menghabiskan uang kita gitu ya. Kenapa saya pasang gambar seperti ini Bapak Ibu semua, ini gambar anak saya kedua ya, yang waktu itu lagi wisuda gitu ya. Karena saya ingin mengingatkan begini, banyak orang tua yang karena mereka itu tidak bisa menyusun prioritas kehidupannya, akhirnya banyak anak-anaknya mungkin yang menjadi korban. Misalnya mereka yang harusnya bisa mendapat pendidikan yang lebih baik gitu ya, menjadi tidak bisa karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Ya kan, di dalam hal keuangan gitu ya, pengelolaan keuangan yang bijaksana menyebabkan orang tua mungkin terlibat hutang yang begitu besarnya, ya kan, atau salah menghitung di dalam pengelolaan keluarga sehingga anaknya udah kuliah mungkin harus berhenti di tengah jalan gitu ya. Jadi efeknya jika kita tidak wise, jika kita tidak bisa menentukan, menguasai keuangan kita itu, efeknya bukan hanya pada diri kita gitu ya. Itu akan berefek kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita kelak gitu ya. Dan itu akan menyebabkan penyesalan ya yang cukup panjang. Karena saya punya beberapa teman yang menyesal banget gitu loh, karena ya seperti itu gitu ya. Dia nggak bisa mensupport anak-anaknya dalam hal yang mungkin sebenarnya sangat penting di dalam pendidikan. Karena ada kecerobohan-kecerobohan di dalam mereka mengelola keuangan, bukan mereka tidak punya berkat ya, tetapi karena memang mereka enggak mengerti dan kurang bijaksana. Nah jadi saya ingin mengajak setiap kita boleh sama-sama sebenarnya mulai dengan satu refleksi ya. Nah saya ingin setiap kita mungkin punya handphone atau punya buku atau punya catatan gitu ya. Boleh enggak teman-teman mulai berefleksi, kalau di dalam kehidupan keluarganya teman-teman gitu ya, saat ini nih, apa sih prioritas keuangan keluarga saat ini? Ya, setiap keluarga pasti punya prioritas ya. Nah, coba pikir-pikir gitu, dalam beberapa tahun ke depan ini, prioritas keuangan keluarga teman-teman itu apa? Silahkan dipikir, saya minta tolong Pak David boleh ambil mic, nanti boleh keliling beberapa orang diminta menjawab ya Pak David ya, mungkin 3 orang boleh dipilih. Saya beri waktu mungkin 1 menit untuk berpikir. Ada keluarga mungkin yang mulai berfokus, kalau saya ya, kayak misalnya saya fokus saya adalah saat ini berarti membiayai anak saya yang paling kecil, karena dia tahun ini baru mulai kuliah ya, dan anak saya yang kedua 1 semester terakhir di S2-nya. Jadi financial prioritas saya adalah di situ, keluarga kami gitu ya. Dalam 4 tahun itu pasti kita akan banyak mengalokasikan biaya ke sana. Yang kedua ya, karena suami saya udah umurnya di atas 50-an tahun gitu ya.
kita sudah mulai memikirkan bagaimana kita prepare untuk masa pensiun. Itu yang menjadi prioritas keuangan keluarga kami ya. Nah bagaimana teman-teman, ada enggak mungkin prioritas yang lain? Ada mungkin yang prioritasnya lagi nabung, mungkin ingin bisa nyiapin dana untuk kontrak rumah, beli rumah kecil gitu ya, atau apa ya. Ya silakan Pak David, boleh 3 orang dipilih, langsung nanti tim pengurus di sini akan memberikan hadiah buat yang menjawab ya. Langsung aja Pak David, langsung Pak Davidnya mungkin boleh muter, jadi langsung keliling gitu ya. Iya, sekalian saya kenalan dikit-dikit lah ya dengan ibu-ibu ya. Oke, boleh disebutkan namanya ya Bu ya? Iya. Saya Winda. Iya Ibu. Saya sudah menikah 19 tahun. 19, wow luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Wah, bentar lagi kepala 2 ya Bu ya. Oke. Iya. Prioritas sekarang itu karena anak saya ABK, jadi saya lebih ke usaha sama mungkin beli rumah gitu. Beli rumah, mari Iya. kita doakan sama-sama ya. Luar biasa sekali, kita berdoa buat Ibu Winda ya. Iya. Iya, terima kasih Ibu sudah sharing. Iya. Satu orang pria mungkin di bagian tengah atau wanita boleh juga Pak David langsung dipilih. Kenapa saya mengajak kita sharing? Supaya kita sebenarnya mulai berpikir ya. Kita ini sebenarnya lagi mau mencapai apa di dalam keuangan kita ya. Oke. Tidak apa-apa, Ibu tidak ada yang ini ya. Oke, silakan Pak. Kasih tepuk tangan buat Bapak, boleh berdiri Pak supaya saya bisa lihat wajahnya ya. Oke, jauh sekali soalnya nggak kelihatan ini Pak. Iya, boleh berdiri nggak apa-apa Pak? Iya. Oh, terima kasih waktunya. Iya. Mungkin yang dari kami sekeluarga memang prioritas kami memang anak kami yang kedua ini baru masuk kuliah, jadi mungkin itu yang jadi prioritas kami. Terus yang paling selanjutnya ya kesehatan, mungkin itu yang jadi prioritas kami yang kedua. Oh oke, Oke, terima mempersiapkan dana untuk kesehatan, Iya. seperti itu ya Pak ya. Iya. Bagus sekali Pak, tepuk tangan ya buat Bapak ya. Satu lagi Pak David, yaitu dari Pak David sendiri saja. Boleh di depan di sini ya. Ini sudah menikah berapa tahun ya kalau Pak David ini ya? 18 Bu. Wah muda-muda udah 18 tahun, luar biasa sekali. Iya. Iya, bagaimana kalau Pak David sendiri? Yang pasti anak-anak sekolah itu pasti, Sekolah, ya. anak saya 3, SMA, SMP sama SD. Iya. Jadi masih panjang perjalanan untuk anak sekolah dan untuk bisnis saya, paling itu aja. Oke, terima Kasih. kasih buat sharing ya Pak David ya. Nah, tadi adalah jawaban-jawaban yang seharusnya itu menjadi suatu topik yang bisa dibicarakan ya di dalam kehidupan kita berkeluarga ya. Pasti sebenarnya banyak ya goal-goal di dalam keuangan yang kita ingin capai dan setiap tahun mungkin bergeser, mungkin berbeda ya Bapak Ibu semuanya. Next slide. Nah, kita akan melihat prinsip ya. Beberapa prinsip di dalam firman Tuhan tentang pengelolaan keuangan ini ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Uang yang lebih banyak tidak menyelesaikan masalah jika pengeluaran tidak terkontrol ya. Jadi yang pertama-tama kita perlu mengerti adalah kita perlu mengerti dulu bahwa masalahnya itu sebenarnya bukan lebih banyak uang, tetapi bagaimana kita bisa mengontrol apa yang sudah Tuhan percayakan dengan lebih baik ya. Nah, ada 2 jenis pengeluaran, setiap kita pasti tahu ya teman-teman ya. Yang pertama itu pengeluaran yang disebut pengeluaran konsumtif. Konsumtif itu bukan berarti selalu jelek ya artinya ya. Konsumtif itu adalah sesuatu yang memang kita pakai ya. Jadi setiap kali dipakai itu gone forever, artinya nggak balik lagi tuh uangnya ya. Itu misalnya kita memakai uang itu untuk membeli kebutuhan hidup ya kan. Kita misalnya lagi kredit rumah, kendaraan, bayar pajak, itu sesuatu yang kita konsumsi ya. Jadi kita keluarkan dan udah tentu kalau udah dikeluarin beli makanan ya nggak mungkin bisa balik lagi ya. Nah, untuk itulah di dalam kita merencanakan keuangan keluarga, kita perlu memikirkan juga
spending ya, pengeluaran yang bentuknya adalah produktif. Produktif itu saya ilustrasikan dengan gambar benih ya, ibu-ibu semua, artinya uang itu kita jadikan benih. Benih itu seperti pohon, bisa ditanam dan bisa berbuah kelak ya. Itu bentuknya bisa dua ya, sebagai secara garis besar, yaitu memberi ya, karena firman Tuhan bilang waktu kita memberi Tuhan akan juga bisa memperhitungkan hati kita itu sebagai benih di mana Tuhan akan melipat gandakannya ya. Dan yang kedua tentunya adalah bagaimana kita menabung dan berinvestasi ya atas berkat yang sudah ada. Nanti kita akan lihat lebih baik, lebih jelas ke depannya. Next slide. Nah, tetapi lebih dalam lagi Bapak Ibu semua gitu ya, waktu kita berbicara tentang keuangan, kita perlu mengerti prinsip ini sih teman-teman. Kita baca dengan suara yang keras ya, 1, 2, 3. Allah sebagai pemilik, saya dan pasangan sebagai pengelola. Saya ulangi sekali lagi ya, Allah itu sebagai pemilik. Artinya apa? Artinya itu sebenarnya semua sumber daya yang kita miliki, harta, keuangan ya, kemampuan, pekerjaan, modal yang kita miliki gitu ya, kita seringkali berpikir itu adalah milik kita. Padahal itu adalah sesuatu yang sedang Tuhan percayakan kepada kita dan semuanya sesungguhnya berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Hal ini kalau kita mengerti benar-benar Bapak Ibu semua, itu akan membuat perbedaan bagi kita untuk nanti kita mengelola dan memandang kehidupan kita di dalam hal ini ya. Yang kedua, karena kita dipercayakan ya, kita itu disebut stewardship ya atau pengelola ya. Karena sebenarnya kita hanya dipercayakan gitu ya, kita dipercayakan untuk mengelola, maka nah kita lihat di poin yang kedua ya, Tuhan itu punya hak untuk terlibat di dalam pengaturan keuangan kita melalui prinsip-prinsipnya. Artinya karena dia yang memiliki seluruh apa yang kita miliki, maka kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku harus bagaimana di dalam mengelola semua yang Engkau berikan kepadaku untuk aku kelola gitu ya. Kita harus melihat Tuhan itu maunya seperti apa sih di dalam kehidupan kita, di dalam pengelolaan seluruh harta yang Dia miliki ya. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita mungkin Tuhan men-challenge kita gitu ya. Ini waktunya kamu mungkin memberi lebih daripada sebelum-sebelumnya. Karena kerajaanku mungkin sedang butuhkan ya. Ini waktunya kamu menabur mungkin buat keluargamu yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa melihat kasih Kristus yang ada di dalam kamu. Nah, waktu kita sadar, oh ya, itu adalah milik Tuhan ya, kita jadinya nanti nggak kesulitan untuk melepaskan itu, karena anyway kita kan cuman dipinjamkan, dipelihara. Betul ya teman-teman semua? Saya mungkin ingin kasih kesaksian sedikit. Saya ingat banget beberapa belas tahun yang lalu, waktu itu kita masih di dalam proses ya. Setiap hidup kita itu pasti kita akan memasuki masa-masa di mana Tuhan uji kita di dalam keuangan, di dalam mungkin hal-hal yang lain. Nah, waktu itu saya ingat banget kita masih dalam proses, Tuhan tuh lagi sering ngetes masalah keuangan. Waktu itu kami mengembalakan di sebuah gereja di Karawaci dan ada saat itu saya ingat banget pas kita tuh lagi doa semalaman teman-teman gitu ya. Dan saya ingat banget waktu itu akhir bulan gitu ya, beberapa belas tahun yang lalu di dompet saya uang itu tinggal 100.000. Secara hitung-hitungan teman-teman, uang 100.000 itu sangat cukup banget untuk membiayai kebutuhan hidup kami sekeluarga beberapa hari ke depan sampai gajian di awal bulan. Tapi suara Tuhan itu jelas banget. Dia bilang kayak gini, Henny, kamu lihat di sepanjang doa malam itu ada oma-oma yang duduk di sudut gitu ya. Aku minta kamu kasih seluruh uangmu itu kepada oma tersebut. Wow, hitung-hitungan saya langsung jalan. Memberi ya Tuhan ya, boleh nggak sih kalau setengah aja gitu ya, karena uangnya udah tinggal segitu-gitunya gitu ya. Waktu itu kita baru menikah juga dan lagi masih dalam proses gitu ya, Tuhan percayakan gitu. Tapi waktu itu saya berpikir,
Oke Tuhan, aku mau belajar taat. Anyway, ini adalah milikmu. Kalau aku kasih, Tuhan yang tanggung jawab berarti kan untuk kehidupanku beberapa hari ke depan. Jadi saya kasihlah uang itu adalah Jumat, Sabtu subuh ya. Doa pagi selesainya Sabtu subuh gitu ya. Dan ya sudah, saya tidak berpikir apapun, pokoknya saya taat. Dan teman-teman gitu ya, tadi dikatakan bahwa kadang Tuhan itu meminta kita memberi, selain dia ingin ngetes kita percaya sama dia atau enggak, tapi kadang Tuhan itu juga pengen mengajari kita bahwa kadang memberi itu adalah sebagai suatu benih yang kadang Tuhan tuh ingin memberkati kita dengan melipat gandakannya. Ceritanya singkatnya, hari Minggu di gereja kami ada pembicara tamu cukup terkenal, banyak banget ngarang buku dan punya kaset-kaset rohani ya. Jadi biasanya kalau ada pembicara gitu kan dari gereja kita kasih persembahan kasih gitu ya. Nah biasanya kadang kalau pembicara yang suka punya buku kan dia bagi-bagi buku. Nah jadi setelah selesai ibadah dia kasih kita satu kantong shopping bag, nggak gede sih teman-teman, kecil gitu ya. Ini buat Pak Sudev sama Heni. Ya udah kita bawa pulang ke rumah. Kita pikir ini pasti buku dan kaset-kasetnya dia. Begitu kita buka teman-teman, itu saya pertama kalinya mengalami Tuhan memberkati itu 100 kali lipat. Dari 100.000 rupiah, ternyata di dalamnya ada sebuah amplop isinya tuh $1.000, yang artinya tuh 10 jutaan ya, waktu itu 10 jutaan rate-nya, berapa? 10.000. Dan di kotak yang kecil yang saya pikir itu adalah buku atau kaset, ternyata itu isinya satu kotak penuh perhiasan dari emas gitu ya. Jadi kalau lebih dari 100 kali lipat sih. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan gitu ya. Saya nggak minta balesan dari Tuhan, saya hanya belajar taat gitu ya. Tetapi saya mengalami banyak sekali di dalam kehidupan saya gitu ya, dan keluarga dan suami. Kalau kita mengerti prinsip ini nih teman-teman, itu akan membuat hidup kita tuh beda banget. Kita nggak bakalan terlalu pusing dan khawatir gitu ya dengan semua masalah-masalah keuangan yang saya tahu setiap kita pasti akan mengalami time to time di dalam hidup kita. Tetapi itu juga akan memberikan kepada kita keleluasaan untuk kita bisa lebih banyak memberi jika Tuhan menginginkan. Karena lagi-lagi kita ngerti semua anyway adalah punyanya Tuhan. Menangkap ya teman-teman? Next slide. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tadi kan saya katakan bahwa Tuhan mau karena kita itu sebagai pengelola, kita belajar prinsip-prinsipnya ya teman-teman. Nanti ini slide-nya dibagiin aja ya Pak David buat teman-teman. Jadi kita nggak terlalu banyak baca ayat-ayatnya, nanti ibu-ibu bapak-bapak baca di rumah ya. Nah, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan nih sebagai seorang pengelola ya keuangan dan harta miliknya Tuhan. Yang pertama adalah kita baca 1, 2, 3. Gaya hidup bijaksana. 10 kali lebih keras bagian bawahnya, 2, 3. Jangan mengatur keuangan sesuai gaya hidup. Aturlah gaya hidup sesuai dengan keuangan Anda. Teman-teman semua gitu ya. Saya percaya setiap keluarga itu punya perjalanan ekonomi ya, kemapanan. Kita mungkin ada yang memang lahir dari keluarga yang cukup berada. Ada dari antara kita yang memang melewati fase-fase, mungkin sedang merintis karir ya kan, rumah masih ngekos, masih ngontrak, gaji mungkin masih UMR gitu ya, ada fase-fasenya ya kan. Seiring waktu berjalan, seiring keluarga dan pernikahan kita bertumbuh, mungkin ada di antara kita yang mengalami peningkatan. Nah, seringkali satu hal yang kita lupakan gitu ya, waktu kita diberkati banyak gitu ya, kita dengan cepat langsung mengubah gaya hidup kita gitu ya. Nah, kita harus merenungkan sih teman-teman gitu ya, apakah benar kita perlu berpindah ke gaya hidup yang lebih tinggi gitu ya, atau sebenarnya kita tetap bisa hidup dengan gaya hidup yang sedikit lebih rendah sehingga kita bisa lebih punya kebebasan dalam banyak hal. Misalnya kebebasan untuk memberi, kita bisa merencanakan sesuatu untuk masa depan, warisan mungkin bagi anak cucu kita gitu ya. Nah, itu kita perlu benar-benar renungkan gitu ya. Nah, seringkali juga di zaman sekarang gitu ya, kita perlu mengajarkan juga prinsip ini kepada anak-anak muda ya, teman-teman ya.
Saya percaya kalau yang anak-anak remaja, yang punya anak-anak remaja gitu ya, mereka sangat-sangat tertekan sekali kan dengan misalnya seluruh teman-teman misalnya punya gadget keluaran terbaru gitu ya, dan mereka tidak punya dan mereka merasa minder sehingga akhirnya mereka memaksa kita untuk membeli sesuatu yang sebenarnya mungkin belum mampu. Nah, prinsip ini kita perlu ajarkan. Demikian pula dengan kita gitu loh, kalau kita memang belum bisa ada di level tertentu di gaya hidup tersebut, berpadalah dengan apa yang ada gitu ya. Nah, gaya hidup yang bijaksana itu berbicara tentang yang pertama, teman-teman, kita baca dengan suara keras adalah menghindari hutang. Ini adalah yang saya selalu pegang sejak saya masih belum menikah sampai hari ini gitu ya. Saya benar-benar berpikir keras gitu ya kalau saya mau berhutang. Hutang-hutang yang saya ambil itu pertama-tama gitu ya, saya harus memastikan saya bisa membayar tempo waktunya, bunganya gitu ya. Pokoknya saya bisa membayar gitu ya. Yang kedua, hutang yang saya ambil itu yang menjadi benar-benar saya pertimbangkan untuk diambil itu lebih kepada misalnya waktu saya membeli rumah seperti itu gitu ya, atau misalnya mencicil kendaraan seperti itu, atau misalnya membeli sesuatu yang benar-benar penting gitu ya, dan itu menguntungkan kalau dibeli secara kredit. Tetapi itu jarang banget, saya secara pribadi sampai hari ini gak pernah punya kartu kredit juga, hanya suami aja untuk beberapa hal jaga-jaga gitu. Jadi itu sangat menolong banget teman-teman gitu ya. Kita perlu berprinsip untuk seberapa bisa kita tidak menggunakan, tidak berhutang. Kecuali hutang-hutang yang benar-benar efektif dan diperlukan ya. Misalnya seperti yang tadi saya sebutkan. Kedua, biasakan menabung. Ketiga, jangan menjadi penanggung hutang orang lain. Ngerti ya Bapak Ibu semua gitu ya. Saya punya beberapa teman yang karena mungkin kasihan keluarganya sedang menghadapi masalah, akhirnya namanya dipakai untuk misalnya berhutang ke bank. Wow, banyak sekali kasus gitu ya karena kesalahan ini ya. Kemudian berikutnya kita baca sama-sama 2, 3, jangan ingin cepat kaya. Nah, keinginan cepat kaya ini teman-teman banyak banget membuat orang itu jatuh di dalam hal-hal yang gak baik. Misalnya banyak banget itu sekarang money game misalnya ya. Karena ingin cepat kaya akhirnya ikutanlah yang seperti itu gitu. Banyak banget ya sekarang bisnis-bisnis yang seperti itu. Kalau dipikir dengan jujur mungkin selain kita gak begitu ngerti, tetapi karena itu ditawarkan keuntungan yang begitu besar dan cepat. Nah, hati-hati teman-teman dengan keinginan untuk menjadi cepat kaya. Karena seringkali itu membuat kita menjadi tidak wise waktu membuat keputusan ya. Mengatur kartu kredit seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Pastikan jika kita punya kartu kredit kita mengerti bagaimana kita membayar tagihannya. Karena kalau cuma bayar minimal ya, pihak banknya seneng banget gitu ya, karena mereka kan kaya dengan bunga-bunga yang kita bayarkan setiap bulannya gitu ya. Yang terakhir adalah mengatur atau merencanakan keuangan keluarga ya, bisa. Nah, untuk bagian ini gitu ya, saya mungkin next slide, saya nggak ingin terlalu banyak membahas karena teman-teman pasti bisa temuin banyak di Mbah Google sana gitu ya, tips-tips untuk membuat family budgeting. Tetapi prinsip yang utama sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya kita perlu mengingat ini saja Bapak Ibu semua, 10, 10, 80 gitu ya. Jadi pada waktu kita menerima berkat Tuhan, pastikan kembalikan 10% yang menjadi, sebenarnya semua adalah milik Tuhan ya teman-teman. Tetapi yang 10% waktu kita kembalikan kepada Tuhan, itu sebenarnya kita lagi bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya loh kepadamu gitu ya, bahwa Engkau sanggup mencukupkan kehidupanku ya. Jangan dikompromikan seperti ini, 10% ini janganlah kita kompromikan gitu ya. Yang kedua adalah tabung dulu, jadi usahakan teman-teman semua gitu ya, ambillah 10% at least gitu ya, menjadi goals di dalam keluarga kita untuk kita menabung. Dan baru sisanya teman-teman bisa mengatur, berdiskusi dengan suami, dengan istri, bagaimana
teman-teman bisa membudget. Jadi perlu banget untuk kita itu melakukan budgeting ya teman-teman ya gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana sih sebenarnya kita mau merencanakan keuangan keluarga kita. Nah, setiap keluarga pasti punya keunikan dan kelebihannya. Misalnya kalau suami saya nggak gitu ngerti tuh masalah budgeting dan lain-lain. Jadi sejak menikah memang semua gaji dia, gaji saya, semua dijadiin satu di saya dan saya yang bantu kelola. Saya nggak tahu gitu ya dengan Bapak Ibu semuanya, tetapi itu perlu dikomunikasikan gitu ya dan baik suami maupun istri gitu ya dan juga mungkin anak-anak yang sudah mulai besar bisa kita libatkan sehingga kita bisa saling ngingetin gitu ya dan bahkan kita bisa saling menjaga gitu ya dan saling memberikan masukan untuk kita bisa lebih efektif lagi di dalam menggunakan keuangan. Misalnya contohnya gitu ya, dengan kita membuat budgeting kita jadinya bakal tahu. Contoh nih ya teman-teman semua gitu ya, karena saya kan punya anak yang ABG, yang remaja ya, bukan ABG sih, dewasa muda ya istilahnya gitu ya. Jadi mereka tuh kan sering banget kan ke coffee shop ya kan, akhir-akhir ini lagi ngetrennya kayak gitu ya. Belajar mungkin di coffee shop sambil minum kopi atau karena trennya lagi ke arah sana gitu ya. Jadi kadang kan ketemuan dengan orang itu di coffee shop. Nah kalau dihitung-hitung tuh itu budgetnya tuh lumayan besar gitu ya. Dan akhirnya karena saya menghitung gitu ya, kayaknya ini cukup banyak nih ya budget-budget makan di luar gitu ya dan ke coffee shop. Akhirnya saya putusin waktu itu belilah sendiri alat bikin kopi di rumah gitu ya, dan itu mengkat budget cukup besar gitu ya. Akhirnya malahan gara-gara saya beli alat kopi itu di rumah, apa tuh alat grinder ya, tekonya lah dan segala macamnya, akhirnya malah putra saya juga jadinya seneng kopi gitu ya dan bahkan dia sekarang nyambi gara-gara saya beli alat kopi itu. Dia suka banget kopi kan, malah dia bisa jadi kerja jadi di salah satu coffee shop jadi barista. Dia dapat ininya apa namanya, mendapatkan passionnya ternyata di situ gitu ya. Nah tapi intinya adalah kita tuh bisa meng-cut budget kalau kita meng-cut banyak hal yang nggak perlu kalau kita melakukan budgeting ya kan. Misalnya terlalu banyak makan di luar gitu ya. Kalau kayak saya misalnya, karena saya kan ini ya apa namanya tester ya, seringkali kan misalnya kita kayak nemuin orang gitu kan, kita ketemu di luar, kita ajak mereka makan, itu cukup besar ya budgetnya di saat sekarang ini. Akhirnya saya lebih memilih udah punya alat kopi gitu ya, saya beli beberapa alat teh, saya juga banyak belajar masak, bikin kue, akhirnya saya banyak ngundang orang malah saat ini ke rumah gitu ya, dapat suasananya, kebersamaannya, tetapi meng-cut budget juga seperti itu gitu ya. Nah jadi waktu kita bikin budget sebenarnya yang paling penting adalah kita jadi ngerti kemana sih uang kita itu larinya dan kita bisa mengalokasikan gitu ya dana-dana yang penting dan juga dana-dana yang mungkin kita anggap nggak penting. Misalnya aduh udah kita hidupnya udah susah banget nih, nggak ada ya acara keluarga misalnya. Padahal itu juga sangat penting ya untuk kita budgetin, untuk kita time to time ngedate bersama suami atau istri atau dengan anak-anak gitu ya. Nah dengan adanya budget kita bisa mengatur keuangan kita ya. Jadi semangat semuanya gitu ya, mulai pakailah alat bantu. Banyak banget sekarang ya di apps ya ibu-ibu semua. Setiap habis belanja masukin pengeluaran dan sebagainya ya, atau pakai Excel atau ya ditulis-tulis juga nggak apa-apa yang manual gitu ya, tapi kita jadinya bisa mengevaluasi ya dari waktu ke waktu. Nah yang pertama itu tadi. Yang kedua selanjutnya mari kita sama-sama baca ya, gaya hidup puas ya. Puas itu seringkali kita kenal dengan istilah contentment ya, merasa cukup di tengah dunia yang selalu bilang shop what you can afford, not shop till you drop gitu. Bukan, di luar sana ada quotes yang bilang shop until you drop gitu ya, artinya tuh berbelanjalah sesuka hatimu gitu ya, tetapi kita harus hati-hati nih teman-teman gitu ya dengan online shop gitu ya, dengan sale-sale dan segala macam yang kalau dulu mungkin kita harus pergi ke mall, sekarang itu masuk notifikasinya time to time ya,
di handphone kita gitu ya. Dengan flash sale-nya gitu ya. Yang time to time kadang-kadang nyenengin banget gitu ya, pengen dibeli karena murah banget, padahal nggak gitu perlu gitu ya. Tapi intinya teman-teman adalah menurut saya satu hal yang paling penting gitu ya, yang harus dimiliki oleh kita itu adalah kita itu belajar merasa cukup. Katakan sama-sama, 2, 3, merasa cukup ya. Merasa cukup tuh apa gitu ya. Merasa cukup itu adalah kita tuh bersyukur dengan keadaan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan masih mempercayakan kita ngontrak rumah, bersyukur gitu ya. Kita bisa merasa terima kasih Tuhan karena untuk saat ini Tuhan percayakan saya di level ini. Kalau Tuhan masih kita mempercayakan gaji mungkin 2-3 juta per bulan gitu ya, kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih gitu ya. Aku percaya Tuhan, waktu aku setia dalam perkara kecil mengelola ini, Tuhan akan mempercayakan kepadaku hal-hal yang lebih besar. Rasa cukup ini akan memberikan kepada kita suatu sukacita, ya kan, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Banyak dari kita seringkali melihat ke kiri, kanan, depan, dan belakang gitu ya, kalau berbicara tentang keuangan, sehingga akhirnya kita kehilangan sukacita untuk menikmati berkat yang sesungguhnya Tuhan udah taruh di dalam hidup kita. Ngerti ya Bapak Ibu semua gitu ya. Dan sekarang di dunia ini lagi tren, nggak tahu Bapak Ibu ngikutin nggak gitu ya, tren namanya tren minimalism ya. Di mana-mana orang lagi bersuara tentang minimalism gitu ya. Minimalism itu artinya apa? Hidup dengan tidak terlalu banyak barang ya. Kalau Bapak Ibu ketik tuh di YouTube ya, banyak banget video-video yang baik, yang bagus untuk membuat kita merenung. Kita sebenarnya perlu time to time merenung. Seberapa banyak sih sebenarnya baju yang kita perlu miliki? Seberapa banyak sih gitu ya pernak-pernik alat-alat dapur ibu-ibu gitu ya, mungkin ya senang koleksi yang kita tuh benar-benar butuhin. Sebenarnya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Dan orang-orang yang lagi bergerak di dunia minimalism itu mereka menemukan satu rahasia seperti ini. Semakin sedikit barang yang mereka miliki, semakin mereka tuh punya kebebasan untuk melakukan banyak hal. Ya kan? Karena semakin banyak mobil yang kita miliki, semakin pusing kita mikirin pajaknya, perawatannya gitu ya. Semakin banyak ruang untuk kita melakukan hal-hal yang kita suka. Tapi kalau dihubungkan dengan Alkitab gitu ya, rasa cukup itu saya percaya berhubungan dengan hati yang bersyukur untuk sesuatu yang Tuhan percayakan pada saat ini. Dan itu akan membebaskan kita sekali karena kita nanti tidak akan membandingkan diri kita dengan apa yang orang lain miliki, amin teman-teman. Dan kalau kita tidak membandingkan gitu ya dengan orang lain, maka kita bisa menikmati semua berkat Tuhan itu sebaik-baiknya, amin gitu ya. Karena itulah di 1 Timotius dikatakan ibadah, kita baca ya ayatnya bagus banget 2-3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bapak Ibu semua, saya mungkin ingin sedikit kesaksian ya di part ini. Saya bisa berkata dengan sangat senang sekali poin ini karena seperti saya bilang gitu ya, Tuhan itu mengizinkan saya melewati masa-masa kehidupan yang dari level terendah secara ekonomi gitu ya sampai keberadaan kami saat ini. Jadi cerita singkatnya ya, waktu itu saya dan suami sebelum kami menikah, kami itu profesional ya, maksudnya kita sama-sama kerja di perusahaan, karir kita baik. Tetapi waktu kami masih muda itu sebelum nikah tuh kita tahu someday kami berdua itu akan dipanggil Tuhan melayani sepenuh waktu. Tapi kita nggak tahu kapan waktunya, jadi ya kita kerja melayani seperti biasa. After 1 bulan setelah kami menikah Bapak Ibu semua, salah satu pemimpin rohani kami berkata seperti ini, coba Henny, Dave gitu ya, kalian cek, saya kok dapat dari Tuhan ini masa kalian mempersiapkan diri untuk panggilan itu. 1 bulan baru balik honeymoon,
saya baru pindahin semua barang saya dari Bandung ke Pekanbaru karena suami saya waktu itu kerja di Pekanbaru ya. Baru tarik napas, baru bongkar paket-paket barang-barang dan waktu kami cek gitu ya ternyata benar itu waktunya Tuhan. Singkat cerita, kita tinggalkan semua pekerjaan yang sudah mapan itu ya. Kita hanya bawa 2 koper pergi ke Jakarta dengan status beasiswa sekolah Alkitab. Berapakah uang yang kita dapatkan? 300.000 per orang kali 2, saya dan suami. Ya, di Jakarta loh Bapak Ibu semua, memang itu tahun 95, tapi saya udah langsung hamil muda waktu itu dan 300.000-nya itu harus langsung dibayarin untuk tempat kos. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin gak kita harus survive 1 bulan dengan hanya 300.000 rupiah gitu ya. Nah berbicara tentang contentment ini Tuhan itu mengajarkan luar biasa gitu loh. Saya yang gak pernah seumur-umur ya mungkin gitu pergi ke puskesmas gitu ya. Saya jadi belajar, oh ternyata memvaksinasi anak 1.000 perak di puskesmas juga anak saya baik-baik aja. Oh ternyata melahirkan di bidan itu fine-fine aja gitu ya. Waktu itu saya ngalamin bahwa yang namanya bisa makan di kayak Kentucky atau McDonald, wah itu adalah suatu kemewahan yang luar biasa Bapak Ibu gitu ya. Karena di masa-masa itu kita makan selalu di warteg gitu ya, di warung soto yang kuahnya boleh nambah lebih banyak gitu ya. Itu kita ngalamin Bapak Ibu di level-level seperti itu. Tetapi di situ Tuhan ngajar kita gimana kita bisa merasa cukup. Waktu di masa itu memang Tuhan melatih kita dengan keuangan yang seperti itu. Dan kita mengalami gitu ya bahwa di level keuangan yang seperti itu kita bisa merasa begitu berbahagia dan tidak merasa kekurangan apa-apa walaupun harus ngekos gitu ya. Walaupun kemana-mana harus naik kereta yang sayur, yang bau banget gitu loh, naik bis bergelantungan di Jakarta gitu ya. Saya hamil besar kayaknya orang-orang itu gak ada yang berbelas kasihan, ibu hamil dibiarin aja berdiri gitu ya. Dan itu semua saya bisa lewati gitu ya dengan puji Tuhan, dengan sukacita ya. Karena saya mengerti tentang Tuhan kadang meminta kita untuk bisa merasa cukup, bersyukur dengan keadaan di mana Tuhan sedang percayakan. Amin Bapak Ibu gitu. Jadi waktu saya bilang hal ini itu saya melewati semuanya gitu ya, dan ini kunci kebahagiaan di dalam rumah tangga di mana kita bisa merasa puas, cukup dengan berkat yang Tuhan saat ini percayakan ya. Next, tapi orang yang konten, yang cukup bukan berarti dia juga males-malesan. Bukan berarti akhirnya ya udahlah kan bersyukur aja ya Tuhan emang percayakan kita seperti itu. Ya enggak. Berkali-kali di firman Tuhan dibilang gitu ya, bahkan kata-katanya cukup keras ya. Hai pemalas, pergilah kamu kepada semut. Perhatikan tingkah lakunya, belajar daripadanya, jadilah bijak. Ya, Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan ya, walaupun kita itu dipercayakan sebagai pengelola gitu ya, Tuhan mau kita nggak asal cuman ya udah deh Tuhan cuman percayain saya segini, terima kasih. Banyak banget ya contoh ayat perumpamaan di mana seorang tuan yang marah banget, ada yang dipercayakan 1, 3, 5 dan yang cuman dapat 1 mungkin dia pikir ya udahlah ngapain sih gue capek-capek, ya udah dipercayain segini ya udah gitu ya, nggak usah diapa-apain. Tuhan marah banget kan, tapi dia sangat suka waktu kita mengerjakan apa yang ada di tangan kita itu sebaik-baiknya. Artinya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Orang rajin tidak menghambur-hamburkan sumber daya yang Allah berikan, penuh motivasi dan keunggulan, mengelola apa yang dipercayakan padanya untuk kepentingan keluarga, masa depan dan orang lain. Amsal 12 ayat 27 berkata orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Artinya apa Bapak Ibu semuanya ya? Setiap kita, saya percaya dipercayakan Tuhan pekerjaan ya, dipercayakan profesi apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, do your best gitu ya, tunjukkan excellency gitu ya, berani untuk, saya tuh percaya satu hal kayak gini teman-teman gitu ya, kalau kita bisa tunjukkan kepada Tuhan
Tuhan aku ini siap loh untuk menerima kepercayaan dan berkat yang lebih besar, maka saya percaya promosi dan berkat itu akan datang dengan sendirinya dalam hidup kita. Amin gak Bapak Ibu semua? Gitu ya. Nah, seringkali kita menunggu sesuatu yang besar itu dulu gitu ya, baru kita akan sepertinya menunjukkan sama Tuhan, ya Tuhan aku bisa kok dipercaya, kasihlah aku sekarang. Tapi seringkali enggak begitu. Tuhan itu karena itu ada ayat yang berkata Kolose 3 ayat 23 dan 24, apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu menerima bagianmu sebagai upah. Artinya apa? Saat ini nih kita sebagai pengelola, Tuhan percayakan apa sih? Pekerjaan, ya kan? Tuhan percayakan kepada kita mungkin keuangan, usaha ya, atau harta milik kita tuh nunjukin sama Tuhan gak? Tuhan aku bisa mengelola ini dengan baik. Tuhan aku do the best loh Tuhan. Tuhan aku ini sebagai saya misalnya ya teman-teman ya. Saya tahu salah satu sumber daya yang Tuhan percayakan kepada saya itu adalah kemampuan mengajar gitu ya. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya mau mengajar, saya akan menunjukkan excellency dan keunggulan. Enggak pernah saya ngajar dengan tanpa persiapan, dengan PowerPoint yang berantakan gitu ya. Kenapa? Karena saya ingin waktu saya ngajar, orang yang saya ajar itu mengerti. Waktu mereka mengerti, mereka menangkap kebenaran itu dan Tuhan berkenan gitu ya. Itu salah satu hal yang sepele gitu loh. Kadang saya buatkan PowerPoint ini dalam bentuk film, saya kirim gitu ya ke semua peserta supaya mereka bisa ingat lagi. Dan teman-teman percaya atau tidak gitu ya, waktu saya menunjukkan kepada Tuhan excellency, keunggulan, keseriusan, promosi-promosi itu tuh Tuhan bukakan, Tuhan tambah-tambahkan gitu ya. Misalkan salah satu contohnya gitu ya, di tengah kondisi misalnya saya pindah dari Jakarta ke Jogja, tadinya kami 17 tahun ada di Jakarta. Kemudian misalnya Tuhan percayakan, dulu saya children pastor, pendeta anak. Kemudian saya juga secara mungkin karir ya dalam tanda kutip tuh udah settle ya teman-teman di Jakarta, mungkin udah khotbah, ngajar, jadi dosen, bawa seminar sana sini. Tapi begitu Jogja itu kan gak kenal siapa-siapa. Tapi saya selalu berprinsip seperti tadi gitu ya, Tuhan akan membuka jalan sesuai saya menunjukkan excellency saya. Waktu saya masuk ke Jogja gitu ya, ternyata Tuhan memberikan, kalau buat saya pribadi teman-teman, dia mempercayakan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Saya direkrut sama Astra, teman-teman mungkin tahu ya, di bagian CSR untuk membantu mereka dalam bidang pendidikan gitu ya. Jadi Astra itu punya satu yayasan, dia tuh ngebantuin sekolah-sekolah terpencil. Jadi sejak 8 tahun lalu saya ada di Jogja, saya adalah salah satu narasumbernya Astra dan saya keliling ke Gunung Kidul, Bantul dan banyak lagi tempat-tempat untuk ngapain gitu ya, untuk membantu pendidikan. Dan buat saya itu adalah suatu kepercayaan yang sangat besar yang saya lihat Tuhan sendiri membukakan jalan dan promosi. Waktu saya ke Jogja Tuhan membuat saya, kok bisa ya, saya dulu cuma mimpi someday pengen punya sekolah dan Tuhan membukakan jalan ke sana gitu ya. Artinya apa? Promosi itu datang dari Tuhan waktu kita punya gaya hidup rajin. Ya, nggak usah takut teman-teman, just do your best. Nanti kita akan lihat, loh kok ada pintu-pintu yang dipercayakan ya. Kok orang kayaknya tiba-tiba memberikan A, B, dan C. Waktu mereka melihat kita selalu lakukan yang terbaik. Amin Bapak Ibu, dan poin yang terakhir adalah gaya hidup memberi. Nah ini yang luar biasa. Kalau bicara memberi tadi itu masuk kategori apa? Spending yang produktif ya. Artinya ini adalah benih. Tetapi waktu kita berani memberi teman-teman gitu ya, itu sebenarnya menggambarkan berapa besar sih kita bebas dari rasa takut. Memberi, kita baca poin yang kedua bersama-sama. Menggambarkan bagaimana pandangan Anda tentang Allah. Yang ketiga, Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah pemberi berkat. Nah, Bapak Ibu semuanya gitu ya,
dalam memberi ada satu prinsip yang Tuhan bilang gitu ya, dia suka waktu kita itu memberi dengan kerelaan hatinya. Nah jadi di dalam kita mengelola keuangan keluarga gitu ya, satu hal yang selalu perlu kita suami istri, ayah ibu teladankan kepada anak-anak adalah the spirit of giving. Ya, anak-anak kita nanti akan melihat tuh dan meneladani gitu loh. Time to time dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan deal dengan hati kita untuk di tengah keberadaan kita yang mungkin pas-pasan kita memberi kepada orang lain. Pernah ngalamin seperti itu Bapak Ibu? Sering gitu ya. Kenapa sih Tuhan kok dalam keadaan keuangan keluarga yang mungkin pas-pasan, Tuhan kok masih minta saya memberi ya? Karena sebenarnya Tuhan ingin menguji iman kita. Seberapa besar sih kita itu kenal tentang Allah kita? Masa sih gitu loh, dengan kita memberi kita menjadi miskin gitu ya? Masa sih Tuhan tidak sanggup memberkati kita? Nah, ini yang saya secara pribadi alami teman-teman semua gitu ya di dalam perjalanan kami gitu ya. Jadi waktu kami memutuskan menjadi full time itu gitu loh, salah satu hal yang Tuhan ajarkan itu adalah lihat deh gitu ya. Seiring kamu belajar taat dengan memberi gitu ya, aku nanti akan mengangkat kehidupanmu, itu satu. Yang kedua gitu ya, Tuhan selalu bilang kayak gini, kalau kamu menganggap aku sebagai sumber berkatmu, maka akan ada ledeng-ledeng atau sumber-sumber keuangan yang aku akan bukakan di dalam hidupmu. Jadi sebagai seseorang yang masuk di dalam dunia full time gitu ya, saya sama suami waktu kita full time itu kita kan nggak ada deal salary-salarian ya, kayak misalnya kita masuk kerja di mana? Di dunia profesional. Nah secara kecukupan keuangan misalnya gaji yang kita dapat dari gereja itu mungkin hanya 60%-an dari kebutuhan sehari-hari kita. Tetapi waktu itu kita sepakat gitu ya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan sumber income kami itu bukan gaji yang didapat dari sebuah organisasi. Tapi Tuhan tuh bisa buka pintu-pintu yang lain. Dan karena iman kita kepada Tuhan, itu Tuhan buktikan Bapak Ibu semua gitu ya. Saya pernah berpikir mana mungkin ya gitu ya, dengan kondisi keuangan seperti kami bisa menyekolahkan anak di luar negeri gitu ya. Tapi saya cepat-cepat bertobat gitu ya, saya ingat sendiri apa yang saya katakan, enggak, sumber berkatku itu dari Tuhan. Kalau anak saya yang dua pertama bisa sekolah di Korea gitu ya Bapak Ibu semua, itu semuanya itu murni beasiswa Bapak Ibu gitu ya. Kalau ada yang suka nonton film Korea, bahkan putri saya itu di S2-nya dia keterima tuh di Seoul National University ya, itu universitas kayak UI-nya lah atau UGM-nya, dan itu susah banget masuk sana. Dan dua anak saya yang pertama gitu ya kuliah di luar negeri itu dengan beasiswa. Secara mungkin anak saya yang pertama memang suka belajar, ya kan. Anak saya yang kedua itu dia nggak terlalu suka belajar gitu ya. Ya dia paling kalau kayak kemarin SMA-nya di bawah saya, masuk 10 besar lah gitu ya. Tetapi saya tuh punya prinsip bahwa ada favor Tuhan waktu kita melakukan bagian kita ya, taat, hidup benar, disuruh memberi, mengikuti semua prinsip firman Tuhan. Sehingga waktu anak saya yang kedua terima beasiswa Bapak Ibu gitu ya, itu tuh beasiswanya tuh luar biasa, 4 tahun gitu ya, sekolah ditanggung, biaya hidup ditanggung, asrama ditanggung, masih dapat uang jajan. Di total itu hampir 1 M gitu loh, dari dia semester 1 sampai semester 8. Kasih tepuk tangan sedikit buat Tuhan gitu ya. Artinya apa gitu ya, saya bukan lagi mau nyombongin gitu ya anak-anak saya, tetapi saya mau kasih tunjuk. Waktu kita melakukan nih 4 prinsip hidup yang tadi gitu ya, kita itu mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan kita akan melihat gitu loh bahwa Tuhan sendiri yang mencukupkan dengan cara-caranya yang luar biasa apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena next slide gitu ya, nama Tuhan yang terakhir ya adalah Allahku adalah Jehovah Jireh. Artinya apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu semua gitu ya, jadikan Tuhan Yesus itu center ya di dalam pernikahan dan keluarga kita gitu ya. Ingat selalu
kalau Dia punya semua hal yang kita butuhkan. Bapak Ibu semua, sampai hari ini gitu ya, 26 tahun saya menikah, tidak pernah sekalipun gitu loh, kami tidak pernah tidak makan gitu ya, tidak pernah sampai nggak punya tempat tinggal gitu ya, walaupun situasinya seperti itu gitu ya. Berkali-kali Tuhan membuktikan bahwa Dia itu adalah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kita ya. Saya hanya ingin menutup kesaksian dengan satu kesaksian yang saya harap bisa menguatkan kita gitu ya. Saya ingin mengatakan seperti ini Bapak Ibu, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus percaya seperti Matius 6 katakan, semua yang berhubungan dengan kebutuhan primer kita, itu Tuhan janji akan mencukupkannya. Seperti Matius 6 ya. Jangan kamu khawatir. Gimana? Apa yang kau makan, minum, pakai. Itu bicara apa? Itu bicara tentang kebutuhan primer. Itu ada satu paket ya. Waktu kita melakukan semua prinsip keuangan dengan benar, menjadi pengelola yang baik, Tuhan pasti akan cukupkan gitu ya. Karena itu udah janjinya. Nah, saya hanya ingin menutup gitu ya dengan satu kesaksian yang saya harap ini bisa menguatkan setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami hal-hal yang sulit yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Percaya bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh. Saya mengalami Bapak Ibu mundur lagi gitu ya pada waktu kami, tadi saya ceritakan ya kondisi kami masih beasiswa, itu pernah suatu pagi saya hamil sekitar usia 8 bulan gitu ya. Waktu saya bangun dan saya ingin bikin makanan sarapan, itu di dapur itu nggak ada beras, nggak ada susu, nggak ada apapun, satu butir nasi itu nggak ada gitu ya. Saya cukup kaget gitu ya, wow habis bener nih gitu ya. Saya ngelihat suami saya diam-diam gitu ya di kamar sebelah, dia nangis berlutut sambil pukul-pukul lantai. Terus dia bilang kayak gini, Tuhan kalau aku yang ngalamin sih aku kuat, tapi ini istriku lagi hamil besar gitu ya. Aku tuh gak tega ngelihat kalau sampai dia gak makan. Saya ingat banget itu pagi. Tapi waktu saya dengar gitu saya bilang it's okay, ayo kita berdoa aja. Kita itu punya banyak banget saudara di Jakarta teman-teman, om tante semua orang-orang yang cukup. Tapi kita komitmen waktu itu, waktu kita masuk dalam pengujian, kita ngerti banget itu tuh kita lagi mau diuji Tuhan supaya ngalamin namanya yang adalah Jehovah Jireh ini. Kita gak kasih tahu tuh semua keluarga kalau kita baru pindah ke Jakarta ya dan kita ada di sana. Karena saya gak mau ngelewatin proses pengujian ini tuh jadi lama gara-gara kita tuh bergantung sama manusia gitu kan. Habis berdoa, tiba-tiba teman-teman ada orang yang ngetok gitu ya rumah kontrakan kita buka gitu ya, dan teman-teman tahu apa yang terjadi, tiba-tiba di depan pintu rumah itu ada 1 karung beras dan 9 kebutuhan pokok banyak banget gitu ya, dan waktu kita lari, kita cari orangnya, itu enggak ngelihat siapapun, itu terjadi mungkin 2 atau 3 kali, dan saya bingung sampai hari ini gitu ya, bagaimana ya itu bisa terjadi. Berkali-kali kami ngalamin gitu ya, mujizat-mujizat yang kayaknya tuh sepertinya emang Tuhan yang lakukan sendiri gitu ya. Suatu hari kesaksian terakhir gitu ya, menurut saya ini kesaksian yang paling besar di dalam hidup kami. Karena mungkin kalau Tuhan menggerakkan seseorang untuk memberi sesuatu, kita tahu orangnya ya. Tapi kalau yang kayak tadi kita gak pernah tahu orangnya apa enggak. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Waktu itu kami tinggal di sebuah rumah ya, pavilion. Bentuk rumahnya tuh jadi kayak gini loh. Jadi rumahnya aneh, pintu depan, terus mundur semua gitu loh, pintu depan, kamar, baru terakhir itu dapur, dan di kiri kanan gak ada jendela, nangkep ya teman-teman, jadi rumahnya tuh kayak panjang ke belakang gitu loh. Suatu pagi uang tinggal 1.500, mau ibadah 1.500 tuh untuk naik bajai. Tiba-tiba tintin jam 6 pagi ada salah satu teman gereja ngejemput kami, terus kita seneng banget dijemput pakai mobil ya, biasanya naik bajai, dijemput ke gereja, singkat cerita, pulangnya diajak makan, diantarin ke rumah. Kita ketawa-ketawa tuh, wah luar biasa ya, uangnya 1.500 buat apa Bapak Ibu? Buat naik bajai masih utuh
Saya masuklah ke dapur. Di mana letak dapur? Nah, letak dapur itu deket sana tuh, deket apa? Deket jam dinding Bapak Ibu nih, kalau di ruangan ini deket jam dinding, kurang lebih jauhnya gitu karena rumahnya seperti yang saya bilang ya, kiri kanan gak ada jendela. Tiba-tiba di atas kompor saya lihat ada satu amplop putih tanpa tulisan, tebal banget. Dan waktu saya buka itu isinya uang banyak banget, ratusan ribu rupiah. Wow, saya benar-benar gemeteran gitu ya, saya berlutut di hadapan Tuhan karena saya tahu untuk yang kali itu tidak mungkin manusia yang melakukan. Mau masuk dari mana? Kalau dia misalnya dari pintu depan, dia lompat, dia masukin lewat kisi-kisi, sampainya di mana? Di tempat Pak David. Itu adalah ruang tamu. Tapi ini di sana loh, di ujung deket jam. Itu tidak mungkin manusia yang melakukannya. Kenapa saya bersaksi ini teman-teman? Karena saya ingin menguatkan setiap kita. Allah kita namanya adalah Jehovah Jireh, yang memiliki seluruh dunia ini, yang sanggup memberkati keuangan keluargamu. Pertanyaannya, teman-teman melakukan gak bagian kita sebagai seorang pengelola yang baik? Waktu engkau bisa bilang, bisa nunjukin sama Tuhan, Tuhan aku lakukan bagianku dengan baik, dengan setia, dengan rajin, aku bersyukur dengan apa yang kau berikan gitu ya, gaya hidupku ku atur, dan lihat deh, Tuhan yang akan terus mempercayakan lebih baik dan lebih besar lagi. Amin. Semoga renungan ini bisa menguatkan setiap kita semuanya. Saya mungkin masih punya waktu 10 menit ya Pak David ya. Habis ya waktunya. Mungkin satu pertanyaan gitu ya, satu pertanyaan boleh gitu ya. Ada yang mau bertanya tentang keuangan ini? Saya apapun gitu ya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan keluarga. Apakah sudah menangkap? Sudah cukup mengerti? Jika sudah cukup mengerti, saya ingin ngajak kita semua berdoa. Ya, Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri semuanya. Jika ada di antara kita yang hari ini datang dengan pasangan ya, saya persilahkan Bapak Ibu semua untuk deketan dong sama pasangannya gitu ya. Pegang tangannya ya kan. Sama pasangan gak harus social distancing dong ya, boleh deketan ya. Iya. Sama pasangan boleh pegangan tangan ya. Saya gak akan ngambil waktu lama-lama karena saya tahu sebentar lagi kita harus selesai. Tapi saya memberi waktu untuk engkau sebagai pasangan demi pasangan atau yang datang sendiri pun tidak apa-apa, berdoa sama Tuhan. Apa yang Roh Kudus berbicara selama firman Tuhan disampaikan? Mungkin engkau pernah tidak bijaksana di dalam mengelola keuangan, atau mungkin engkau dipenuhi dengan begitu banyak ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini saya kasih kesempatan setiap kita yang ada di tempat ini, silakan berdoa sampai engkau bisa mendengar suaramu sendiri. Apa bentuk doanya? Kalau ada kesalahan di dalam engkau mengelola berkat-berkat Tuhan, minta ampun. Jika engkau membutuhkan iman yang lebih besar untuk engkau mempercayai Tuhan menolongmu di masa yang sulit, minta kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku pegang tangan pasanganku, aku mau berkata engkaulah Jehovah Jireh. Engkau yang memiliki alam semesta, semua yang ada di dunia ini milikmu. Aku anakmu, aku percaya Tuhan, aku tidak pernah kekurangan. Silahkan ambil waktu untuk berdoa. Sementara musik dinyanyikan, instrumen dinyanyikan, katakan, nyatakan imanmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang menguatkan, untuk janji yang menghiburkan. Tuhan, kami pegang janji-Mu, ya dan amin. Kami punya Tuhan yang namanya adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan, dengan mata iman kami melihat kepada Engkau. Kami membawa Tuhan, ini kebutuhan kami. Apa itu kebutuhan-Mu Bapak Ibu? Katakan pada Tuhan, Tuhan kami bawa ini Tuhan. Mungkin biaya untuk pendidikan anak-anak kami, rumah mungkin yang kami sangat butuhkan Tuhan. Kami mungkin membutuhkan pekerjaan yang lebih baik. Kami membutuhkan A, B, C, D, dan E Tuhan. Tetapi hari ini kami tidak mau melihat apa yang ada di tangan kami yang menjadi kebutuhan kami. Kami mau melihat kepada Engkau, Allah yang penuh dengan kasih, kekayaan, dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada di hati-Mu. Seiring Tuhan, kami bisa menjadi pengelola-pengelola yang dapat dipercaya. Engkau akan terus memberkati kami. Kami akan terus naik dan tidak akan turun. Kami akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan yang terbaik. Engkau yang dengan iman menerima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu Heni. Kita percaya kalau Ibu Heni sudah mengalaminya, otomatis kita juga pasti mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa, yang mungkin dengan caranya yang wow, dan bikin sampai kita terpesona dengan caranya yang gak tahu gimana caranya. Oke, sebelumnya kita akan, sebelum memberikan kolektor, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lakukan bagian kita yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama menundukkan hati. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan dengan hati dan ucapan syukur, dengan sukacita ilahi. Amin. Karena kami percaya Tuhan, Engkau menerimanya Tuhan, apa yang kami berikan dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap persembahan kami, setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan,
KMDM mengucapkan banyak sekali terima kasih Bu Heni. Di masa-masa yang sukar seperti ini kita memang butuh saling dikuatkan satu dengan yang lain. Juga buat teman-teman semuanya jemaat yang di KMDM, mungkin untuk bulan depan kita akan berikan informasi melalui grup WA. Bagi yang belum masuk di dalam komunitas grup WA, nanti bisa menghubungi salah satu pengurus dari kami yang menggunakan kaos tulisan KMDM. Ini kaos baru, bos. Tapi sudah dikumbah. Ya, oke. Ya, nanti bisa menghubungi salah satu pengurus kami, nanti bisa dimasukkan ke dalam grup WA karena semua informasi mengenai KMDM, baik ibadah, harapannya kita bulan depan kita bisa ibadah bareng, offline tatap muka dengan tema Paskah yang pastinya ya. Oke, saya akan membacakan yang berulang tahun di bulan April. Teng dereng teng teng, iya. Oke, tanggal 3 Maret Ibu Maryuniwati, Tante Yuni, Tante Yuna. Tante Yuni ya. Yang baru saja mantu ya. Tanggal 8 Maret Saudari Hartini. Oke, Bu Hartini ya. Oke, tanggal 13 Maret Alan, Bapak Galan Aji. Tanggal 26 Maret Ibu Feni Yokebet. Tanggal 29 Maret Ibu Naomi, happy birthday Bu. Dan juga untuk ulang tahun pernikahan the one and only 29 Maret Bapak Yosef dan Ibu Aryani. Tuhan Yesus memberkati. Bu, beri tepuk tangan dulu dong. Ya, nanti semua pengumuman mungkin juga nanti materi-materi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Heni nanti bisa di-share di dalam grup KMDM supaya kita bisa semakin dikuatkan, diingatkan lebih lagi. Sebelum kita tutup ibadah pada malam hari ini, kami undang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Di raja
bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kami dalam ibadah KMDM saat ini Tuhan, melalui hamba-Mu yang Tuhan telah utus di tengah-tengah kami, memberikan wawasan bagi kami sebagai pengelola-pengelola yang dari Tuhan. Apapun yang Tuhan telah percayakan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, agar supaya hidup kami akan lebih baik dari waktu-waktu yang sudah oleh karena melakukan firman-Mu. Sekali lagi memberkati hamba-Mu sekeluarga dalam pelayanan, Tuhan kiranya Engkau sumber segala berkat memberkatinya. Dan dari tempat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik yang ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Mari Bapa, dengan bertambahnya usia, bertambah pula kasih dan karunia Tuhan atas hidup mereka. Mereka semakin mengalami akan Tuhan dalam hidup secara pribadi dan juga dalam keluarga mereka, sehingga mereka semakin erat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka, dan apa yang menjadi kebutuhannya, Tuhan juga yang mengadakannya. Terima kasih Bapa. Saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat mereka, jamah dan sembuhkan mereka. Dan kalau ada dalam masalah dalam rumah tangga, masalah usaha maupun pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang menolong, memberikan jalan keluar, sehingga kemenangan boleh menjadi bahagian mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati pengurus KMDM dalam visi misi yang Tuhan telah taruh di atas hidup mereka untuk kemajuan KMDM secara khusus. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Kalau sebentar kami akan pulang, mari Tuhan, pedangkanlah kiranya tangan-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami akan pulang dengan membawa berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Hati-hati di jalan.